Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane, Aceh Tenggara, para muhibbin serta para tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam syahada ini, tidak lepas daripada genggaman, tilikan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wa kafa billahi syahida. Maka cukuplah Allah itu menjadi saksi dan bukti dari setiap apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apabila hati, ruhani dan serta jiwa setiap mukmin telah hidup dan aktif kesadaran Tuhan di dalam dirinya, maka ketika itulah setiap mukmin itu mampu menghidupkan rasa rindu, rasa cinta dan rasa bermanja-manja dengan Rabb-Nya, dekat yang tiada bersentuhan, jauh yang tiada berjarak. Begitulah sebenarnya apabila akal dan rohani serta jiwa kita itu telah aktif, telah hidup kesadaran ilahiyah di dalamnya, sehingga kita bisa merasakan kehadiran kedekatan Allah itu dalam kehidupan ini. Inna rabbaka ahatu bin nas. Sesungguhnya aku ini sudah meliputi akan diri setiap dirimu, kata Allah. Kalau Allah sudah memberitahukan kepada setiap kita ini bahwa dirinya telah meliputi akan diri setiap diri kita ini, tentu sebagai seorang mukmin yang telah terpancar nur ilahi di dalam dirinya, tentu ia bisa merasakan kehadiran dan kedekatan Allah itu benar-benar lebih dekat dengan diri kita ini daripada dekatnya urat nadi itu pada tengkuk batang leher kita ini. Begitulah sebagai seorang hamba, apabila telah hidup kesadaran Allah itu dalam diri, sampai-sampai Allah mengatakan melalui lisan para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala an-nur fi qalbil mu'min in fasaha wan saroha." Apabila cahaya ilahi, nur Allah itu telah masuk menghunjam dia ke dalam hati ruhani setiap mukmin,
maka rohaninya akan merasa lapar, akan mudah merasakan kedekatan dan kehadiran Allah itu yang sudah wujud menjadi rahasia diri setiap insan ini. Makanya Allah ingatkan kepada kita yang telah aktif kesadaran ilahiyah di dalam dirinya. Apa kata Allah? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada di antara kalian yang bertiga saling merahasiakan, saling berbisik-bisik. Ingat kata Allah, yang keempatnya itu adalah aku. Dan tidak ada di antara kalian yang berlima saling merahasiakan dan saling berbisik-bisik. Ketahui kata Allah, yang keenamnya itu adalah aku. Wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahu. Tidak ada di antara kalian yang berkelompok-kelompok. Apakah kelompoknya itu sedikit atau kelompoknya itu jumlahnya banyak, aku tetap hadir selalu menyertai akan dirimu di mana saja kamu berada. Itu artinya di mana dirimu, di situlah nyatanya aku menjadi saksi dan bukti dari setiap apa yang kamu lakukan. Karena aku ini kata Allah, innani ma'akum asma' wa ara wa la ta'maluna min a'mal illa kunna 'alaikum syuhuda. Sesungguhnya rahasia diri aku ini senantiasa menyertai akan dirimu. Karena aku ini asma' wa ara. Aku ini adalah maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas dalam hati dan rahasia dirimu. Dan aku ini maha melihat dan maha menyaksikan dari setiap apa yang kamu perbuat. Tidak ada sebesar zarah aktivitas dan perbuatan kita yang kita lakukan dalam hidup ini sampai habisnya usia umur kita, pada saat ruh itu melepaskan akan cangkangnya, melainkan aku yang menjadi saksi dan bukti terhadap apa yang kamu lakukan, kata Allah. Apakah hidup kita ini selalu istiqomah, berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah, atau kita berjalan di atas jalan dosa dan maksiatnya? Maka ingatlah, Allah lah yang menjadi saksi, Allah menjadi bukti dari setiap apa yang kita lakukan. Maka bila mana kesadaran ilahi telah hidup dan telah aktif di dalam diri kita ini, maka disinilah hidup kita itu mampu selalu istiqomah menjaga akan kefitrahan dan kesucian hati dan rohani kita ini. Karena Allah yang menjadi bukti dan saksi dari setiap apa yang kita lakukan. Inilah ungkapan yang terucap di dalam kalbu kita yang paling dalam, mengutarakan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu beserta diri kita ini. Kalau Allah sudah senantiasa beserta akan diri kita, itu artinya apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, apapun perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini, pada saat mata memandang, telinga dan mendengar, lisan ini berkata, semuanya itu berada dalam pengawasan dan pengawalan Allah Rabbul Izzati. Maka sebagai seorang mukmin yang telah sadar akan kesadaran ilahi, menjadi bukti dan saksi, mengawal dan mengawas akan kehidupan yang kita lakukan dalam hidup ini, maka aktifkan kesadaran itu selalu di dalam hati ruhani dan jiwa kita ini. Inilah pesannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini. Kun ma'allah, fa in lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiluka ila Allah. Hendaklah kamu selalu hidup bersama Allah, memandang bersama Allah, mendengar bersama Allah, berkata kita bersama Allah. Apapun aktivitas kita yang kita perbuat dalam hidup ini, hendaklah aktifkan rohani dan jiwa kita itu selalu bersama Allah, bukan dengan nafsu diri kita. Maka di sini diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita bagaimana cara mengaktifkan kesadaran rohani kita itu selalu bersama Allah. Maka setiap perbuatan, setiap aktivitas dan pekerjaan yang kita lakukan, hendaklah kita perbuat pekerjaan itu atas nama Allah, mengucapkan suatu lafaz kulima bismillahirrahmanirrahim.
Namun apabila rohani dan jiwa kita itu belum aktif kesadaran ilahi, belum mampu kita merasakan akan kehadiran kedekatan Allah itu pada diri kita, fakun ma'aman kana ma'allah, maka hendaklah kita senantiasa berserta orang-orang yang hati dan rohaninya telah hidup kesadaran Allah dalam dirinya. Itu maknanya. Cari teman, cari sahabat, cari guru, dan cari pembimbing yang mursyid, yang mampu membimbing dan menuntun rohani kita untuk bisa bermakrifatullah, untuk bisa kita berliqa, bermusahadah, bermuajahat, dan bermanja-manja dengan Allah. Apa sebabnya? Kata Rasul, fa innahu yusiluka ilallah. Karena orang-orang yang mana rohani dan jiwanya telah berliqa dan bermusahadah dengan Allah, yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, maka dia mampu membimbing dan menuntun rohanimu untuk bisa wusul sampai kepada Allah. Ini yang ditekankan oleh baginda Rasul kepada kita. Apabila ada seorang mursyid, ada seorang pembimbing, kapasitasnya adalah sebagai warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Kalau mereka memang mampu membimbing rohani kita, jiwa kita untuk bisa wusul bermakrifat kepada Allah, untuk liqa dan bermusahadah dengan dirinya, maka temuilah dirinya, datangilah dirinya. Walaupun kamu datang menemui dirinya dalam keadaan merangkak, dalam keadaan tertatah-tatah, kalau memang seorang mursyid dia mampu menghantarkan rohani dan jiwa kita untuk bisa bermakrifat usul kepada Allah. Bukankah Allah ingatkan kepada kita semua, wa anna ila rabbikal muntaha? Ingat kata Allah, sesungguhnya perjalanan akhir kesudahan hidup dan dirimu itu adalah aku, kata Allah. Berapapun umur dan usia kita yang kita lalui di alam dunia dan di alam syahadah ini, pasti satu saat kita akan mengalami namanya kematian. Namun ketika kita mengalami suatu proses kematian, kita mesti paham, mesti mengerti kemana pulang dan kembalinya ruh itu, kalau bukan pulang dan kembalinya kepada Allah. Ini Allah ingatkan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu itu datangnya daripada diriku, pasti pulang dan kembalinya kepada aku, kata Allah. Ini Allah maksudkan tadi, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya diriku ini adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Makanya sebelum habisnya usia umur kita, meninggalkan alam dunia, sebelum roh itu melepaskan akan cangkanya, maka di alam dunia ini kita mesti mampu mencari, menelusuri jalan pulang dan kembali kita ini kepada Allah, supaya pulang dan kembalinya kita kepada Allah itu benar-benar pulang dan kembalinya dalam keadaan lurus, terang seterang-terangnya usul kepada Tuhannya. Namun apabila rohani dan jiwa kita terikat dan terantai oleh nafsu dunia dan akal fikir kita, maka disitulah diri kita ini akan terhijab, diri kita ini akan terbelenggu dengan dunia nafsu dan akal fikir kita. Dan inilah orang-orang yang dikatakan Allah orang yang buta, sebagai orang yang tersesat, tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Rabb-Nya. Ini yang Allah ingatkan kepada diri kita. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adalun sabila, maka tersesatlah jalannya. Buta yang bagaimana yang Allah maksudkan dalam surat Bani Israil ayat 72 ini? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dipertegas Allah dalam surah Al-Had ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, tapi butanya mata hatimu yang ada dalam dadamu. Itu maksudnya. Siapa yang tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, maka dia tidak akan pernah mengenal Allah di waktu matinya. Siapa yang tidak mengenal Allah di dunia ini, pasti dia di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal Allah.
Siapa yang tidak mengenal Allah yang wujudnya telah menjadi rahasia dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mampu mengenal Allah yang wujud di luar pada dirinya. Wa adallun sabila, itulah orang yang tersesat, yang dikatakan Allah buta, sehingga jalan pulang dan kembalinya kepada Allah itu dalam keadaan zulumat. Maka kehadiran Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin adalah menjadi uswah, menjadi contoh dan teladan buat umat ini. Bagaimana kita bisa usul bermakrifat kepada Allah sehingga kita tahu jalan pulang dan kembali kepada dirinya. Inilah yang diingatkan Allah kepada kita, supaya kita mencontoh dan meladani baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh uswah yang terbaik bagi dirimu, bagi orang-orang yang ingin wusul, bagi orang-orang yang ingin bermarifat, bagi orang-orang yang ingin likut dan bermusyahadah dengan dirinya. Maka itu telah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dan barang siapa yang selamat dari kehidupan akhiratnya, juga beliaulah sebagai contoh dan uswahnya. Maka kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat ini tiada lain dan tiada bukan adalah sebagai wasilah buat diri kita, sebagai jalan bagi kita bagaimana kita bisa menemui akan Rabb kita dengan jalan mengenal dan memahami akan sejati diri kita ini. Maka disitulah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantarkan syariat ini dengan baik. Ini yang Allah ingatkan kepada kita, summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Sesungguhnya para nabi dan para rasul itu kami utus dia, kami tunjuk mereka tetap berjalan di atas syariat aku, kata Allah, berjalan di atas aturan-aturan aku. Fattabi'ha, ikutilah beliau, teladanilah beliau, contoh dan terilah beliau. Wala tatabi ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan jangan kamu sekali-kali mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak bersyariat, karena mereka senantiasa telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dalam kehidupan ini. Maka kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini adalah sebagai rahmatan lil alamin dan fil alamin, menunjuki, membimbing dan menuntun rohani kita ini biar kita selamat dunia dan akhirat kita itu. Kalau kita ingin kita dengan keluarga kita satu komplek dan satu perumahan nanti di akhiratnya, maka ini telah ditekankan, telah diingatkan oleh Allah melalui lisan para nabi dan para rasulnya. Apa kata Allah? Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila dirimu beriman, ayah ibu beriman, suami istri beriman, anak cucu dan menantumu beriman, seluruh jamaahmu beriman, dan dirimu beriman sampai habisnya usia umurmu, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka aku adalah sebagai Rabb, aku sebagai Tuhan, maka akulah yang akan menghantarkan, membimbing dan menuntun serta mempertemukan dirimu dengan anak keluargamu di dalam sorga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Andai kata kita tidak satu rumah dengan anak dan keluarga kita seperti kita di dunia ini, minimal kita masih satu komplek perumahan sorga juga di akhirat itu. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Maka Allah telah memberikan suatu kemuliaan, keistimewaan dan kekhususan bagi diri kita dan keluarga kita. Allah pertemukan kita menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya di akhirat itu. Inilah suatu harapan kita terhadap keluarga dan anak-anak kita serta keluarga kita, serta untuk umat ini. Bagaimana kita mampu mengajak dan menuntun keluarga dan umat ini untuk bisa mampu mengenal akan rahasia dirinya, sehingga dia tahu bagaimana cara bertuhan kepada Allah, bagaimana cara bermahabbah rindu dan bermanja-manja dengan Allah, sehingga adabnya kepada Allah itu benar-benar ada dalam kehidupan ini. Kalau orang yang sudah mengenal Allah dalam kehidupan ini, tentu akan tertata adabnya,
terjaga lisannya, terjaga pandangannya, terjaga pendengaran dan akal pikirnya, terjaga semua aktivitas perbuatan tubuhnya. Inilah suatu pandangan yang telah tajam, memandang Allah di atas segala-galanya, yang diantarkan oleh para sahabat dan para rasul kepada kita ini. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan kepada kita semua, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada diriku dan luar diriku, melainkan hatiku ini ya Rasul, aku telah mampu memandang Allah sebelum peristiwa itu terjadi pada diriku ini. Lalu kasabnya Abu Bakar ini disempurnakan oleh kasabnya Umar bin Khattab. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat satu peristiwa dan kejadian ya Rasul pada diriku, di mana diriku telah mampu memandang Allah di atas segala-galanya sebelum peristiwa dan setelah peristiwa. Lalu kasabnya Umar ini juga disempurnakan oleh kasabnya Utsman bin Affan. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat satu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada diriku dan luar diriku, melainkan rohaniku ini, hatiku telah mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa, setelah peristiwa, dan bersamaan peristiwa. Sehingga apapun peristiwa yang terjadi pada diriku dan luar diriku yang lalu, sekarang, dan yang akan datang, tidak ada suatu hal kebetulan. Semuanya terjadi biiznillah. Ini yang diungkapkan oleh baginda Rasul. La tataharrakun zarratun illa bismillah. Tidak bergerak benda sebesar zarah melainkan itu atas izin Allah. Maka kesempurnaan makrifatnya Abu Bakar, Umar, Utsman disempurnakan oleh baginda Ali karamallahu wajhah kepada kita ini. Apa kata beliau? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu fihi. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada diriku, malaikat aku telah mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa, setelah peristiwa, bersama peristiwa, dan meliputi semua peristiwa. Sehingga tidak ada suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam hidup kita ini suatu kebetulan. Semuanya telah berada dalam kesempurnaan, ketetapan dan ketentuan Allah. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita, supaya hidup kita ini mampu menyikapi semua masalah itu dengan sabar dan ikhlas serta istiqomah untuk tetap selalu berbaik sangka kepada Allah. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sana. Bahwa Allah telah menetapkan dan menuliskan takdir masing-masing daripada hambanya, takdir masing-masing daripada diri kita ini 50.000 tahun sebelum alam ini tercipta. 50.000 tahun sebelum alam ini tercipta, itu artinya 18.250.000.000 tahun sebelum alam semesta ini terbentang. Semuanya telah sempurna ditetapkan dan ditentukan Allah. Jadi tidak ada peristiwa yang kebetulan, tidak ada peristiwa serba kebetulan. Semuanya dirancang oleh Allah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Maka pandangan hati kita ini mesti senantiasa selalu berbaik sangka kepada Allah. Inilah orang yang beriman itu, hidupnya syukur dan sabar. Kalau Allah berikan nikmat kepada dirinya, maka hendaklah nikmat itu kita syukuri sebagai bentuk karunia dan rahmatnya Allah kepada diri kita. Apabila Allah titipkan ujian dan cobaan kepada kita, bukan Allah timpakan, Allah titipkan ujian itu pada diri kita, maka sikapi ujian itu dengan jalan sabar. Maka sesungguhnya setiap yang kita sikapi dengan jalan sabar, maka disitulah jawaban yang Allah berikan kepada kita melalui nabinya. As-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sesungguhnya orang yang sabar menyikapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada dirinya, itu sebenarnya adalah ahli surga. Maka sesungguhnya orang dunia ini tidak pernah ada. Yang ada di alam dunia ini adalah orang surga. Sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke alam dunia, maka sesungguhnya beliau, Nabi Adam dan Siti Hawa itu berada di alam surga. Maka yang tinggal di alam dunia ini adalah surga, bukan alam dunia, tapi adalah orang surga. Maka sadari, pahami dan mengertilah akan rahasia diri kita ini sebagai orang ahli surga dan orang surga. Pada satu saat pasti pulang dan kembalinya kita kepada asalnya. Fakta biru ya ulil absar.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyira wan nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallaha faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana wa'fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-taqwa waj'alna minar rasyidin. Allahumma nawwir qulubana bi dzikri subhanallah wa nawwir qulubana bi dzikri alhamdulillah wa nawwir qulubana bi dzikri Allahu akbar wa nawwir qulubana bi dzikri la ilaha illallah wa nawwir qulubana bi dzikri Allah wa nawwir qulubana bi dzikri hu Allah wa nawwir qulubana bi dzikri hu ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.